Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi sama Rika di BPS Banten Podcast. Saya mewakili segenap pimpinan dan juga pegawai di lingkungan BPS Provinsi Banten mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk semua sahabat data yang lagi nonton YouTube channel BPS Banten. Nah, tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini, di mana RA Kartini adalah salah satu pejuang yang memperjuangkan nasib perempuan di Indonesia, terutama di bidang pendidikan agar setara dengan kaum laki-laki. Nah, kita pada podcast kali ini akan membahas mengenai Kartini dari masa ke masa bersama narasumber kami, yaitu para Kartini BPS Provinsi Banten yang inspiratif dan juga tentunya berkarya ya. Tapi sebelum kita bahas, saya akan mengulas sedikit data yang BPS catat mengenai proyeksi penduduk laki-laki dan perempuan di Provinsi Banten tahun 2024, yaitu untuk laki-laki berjumlah 6.320 dan perempuan 6.110. Jadi perbedaannya tidak banyak. Nah, tapi di sini ada tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki itu 82,16% dan untuk perempuan 46,16%. Nanti kita akan bahas perbedaan partisipasi angkatan kerja ini bersama narasumber saya yang sudah hadir. Ada Ibu Evodia, kemudian ada Mbak Suandari dan juga ada Irma. Kita akan bahas mengenai Kartini dari masa ke masa, bagaimana cara menjadi independent woman yang tetap menyeimbangkan ya antara karir dan juga keluarga di rumah. Nah, saya mau sapa dulu nih Bu Evo, gimana kabarnya Bu? Baik, Rika. Alhamdulillah. Mbak Suandari baru pulang mudik nih kayaknya. Iya, alhamdulillah sehat. Nah, ini yang shining, shimmery, splendid. Ada Mbak Irma, halo. Halo. Nah, ini kita berempat akan ngobrol tentang perempuan-perempuan hebat yang menginspirasi di Provinsi Banten tentunya. Saksikan sampai tuntas obrolan kami di BPS Banten Podcast. Nah, saya akan pertanyaan pertama akan ke yang paling senior dulu nih di BPS. Ke Bu Evo, saya udah nggak sabar nih pengen ngobrol bareng Bu Evo. Bu, makna Hari Kartini untuk perempuan masa kini itu apa sih Bu? Nanya ya, Mm-mm. kalau kita melihat eh, emansipasi Mm-mm. itu identik dengan kesetaraan. Dan masa kini ini sepertinya perempuan Indonesia itu sudah loncatannya sudah sangat tinggi. Kesetaraan dalam pendidikan, kesetaraan dalam pekerjaan, dan juga kesempatan untuk berkarya itu sangat banyak saya lihat sekarang ini. Jadi itu yang patut kita syukuri. Berterima kasih pada Kartini yang sudah menginspirasi kita. Nah, berarti kita sampai saat ini bisa merasakan hasil dari perjuangannya Sangat gitu kita ya. bisa rasakan. Oke. Kalau Mbak Suandari sendiri nih, oh Mbak Irma dulu mungkin ya yang lebih muda gitu di antara kita semua. Kalau misalnya Mbak Irma kan generasi masa kini gitu bisa dibilang ya. Arti Kartini sendiri untuk Mbak Irma gimana Mbak? Kalau menurut aku, Hari R.A. Kartini itu bukan cuma bermakna hari lahirnya R.A. Kartini, tapi juga hari lahir kembalinya Indonesia. Wah, luar biasa. Ya, karena gini, kalau nggak ada Ibu R.A. Kartini, kita nggak akan kenal yang namanya Ibu Sri Mulyani, Ya, betul. terus Ibu Tri Risma, Ya, betul. Najwa Shihab, dan banyak wanita-wanita hebat lainnya. Kita nggak akan bisa dapat kesempatan untuk mengeluarkan pendapat, Mewujudkan mimpi-mimpi ya. betul banget. Dan Jadi juga bebas melakukan memberikan karya terbaik yang kita miliki. betul. Jadi kita dapat kesempatan banyak banget karena Ibu R.A. Kartini. Jadi itu ya yang dirasakan. Oke. Iya. Saya ke Mbak Suandari dulu. Mbak, yang dirasakan dari perjuangan Kartini sampai sekarang selain kita bisa bersekolah, punya pendidikan yang tinggi, punya karir, apalagi sih Mbak? Iya, seperti yang tadi sudah disampaikan Irma ya, jadi pemberdayaan perempuan itu sudah berada di banyak
lini kehidupan gitu. Jadi kita bisa melihat banyak perempuan itu kiprahnya luar biasa gitu ya. Tidak ada lagi perbedaan, misalnya kayak lowongan pekerjaan saja. Lowongan pekerjaan nggak ada yang sedikit yang ini perempuan, Khusus laki-laki. laki-laki Nah, gitu ya. biasanya pendidikan gitu kan, kemudian apa tuh jurusan pekerjaan dan sebagainya. Jadi sudah sangat sedikit yang dia harus laki-laki, perempuan gitu ya. Kecuali memang pekerjaan yang memang mengharuskan fisik yang kuat gitu mungkin. Seperti Kalau itu. dalam hal yang lain kita bisa sama sekarang ya, bisa Iya, setara Kita dengan setara gitu. gitu. Kalau misal nilai-nilai Kartini nih kan banyak banget, beliau itu kan cerdas, kemudian berjiwa sosial, berani, inspiratif, yang kita bisa wariskan nih sama anak-anak, terutama anak-anak perempuan kita, apa aja nih? Saya ke Bu Evo dulu. Wah. Ya, kalau yang bisa kita wariskan dari R.A. Kartini itu saya mengamini beraninya. Jadi perempuan harus berani gitu ya, Bu? Berani bukan berani yang istilahnya brutal, Yang nyeleneh gitu ya? yang nyeleneh, tetapi berani menyampaikan aspirasinya, berani menyampaikan apa namanya Keinginan. itu tuh pembelaannya terhadap kebenaran. Karena selama ini kan kita dianggapnya sebagai konco wingking ya. Konco wingking ya Mbak Dari kalau bahasa Jawanya ya. Konco wingking itu kita di belakang. Oh, gitu. Kita dianggap di belakang. Jadi jangan bersuara. Sehingga dengan begitu kita ya akhirnya ya ngedem aja di belakang, nggak berani ngomong. Nah, sedangkan kita mungkin melihat ada ketidakberesan di luar. Jadi harus berani Nah, untuk kebenaran gitu ya, Bu? berani menyampaikan dan membela kebenaran. Yang kedua, semangat Kartini itu yang saya amini juga yang mungkin perlu kita tularkan ke anak-anak adalah itunya apa namanya optimis. Ya, optimis. Sekarang ini kan dinamika kehidupan udah menuntut anak perempuan kita tadinya kan harus sama. Makanya kita harus optimis. Kita perempuan bisa. Gitu. Tuh, coba yang Mbak Rahma atau Mbak Irma atau Mbak Dari tambahin dulu nih. Mungkin Mbak Dari nih yang sudah Apalagi punya yang dirasakan anak-anak gitu ya, Mbak. Apa sih nilai-nilai dari R.A. Kartini yang kira-kira ini bisa kita wariskan ke generasi kita berikutnya gitu? kalau saya ini ya berani bermimpi. Kalau tadi kan berani ya. Kalau ini berani bermimpi Punya memang. mimpi, punya harapan Jadi, gitu ya? kadang memang perempuan itu nanti juga cuman hanya apa jadi istri gitu ya, jadi ibu Di rumah dapur tangga gitu. gitu ya. Nggak perlu lah punya mimpi ini itu gitu. Padahal mimpi itu kunci kalau dalam lagu apa ya? Mimpi itu adalah kunci gitu. Jadi Lagunya ketika Niji ya. ketika kita bermimpi yang tinggi, maka kita akan punya kemampuan untuk bisa menjangkau, untuk mencapai gitu ya. Seperti waktu dulu Kartini itu beliau kan dikekang ya waktu masa pingitan umur 12 tahun itu kan masuk masa pingitan. Dia punya mimpi bersekolah tinggi, tetapi ternyata dihadang keinginannya itu oleh orang tuanya untuk masuk ke masa pingitan. Tapi apa yang dia lakukan? Dia terus melakukan dengan banyak membaca. Nah, itu salah satu untuk tidak mengubur mimpinya. Kalau dia tidak punya mimpi, bisa jadi ya wes lah, saya Pasrah di rumah gitu aja ya. pasrah gitu. Tapi karena masih punya mimpi, aku masih punya cara yang lain gitu, yaitu dengan banyak membaca. Itu juga bisa menggantikan sekolahnya, gitu seperti itu. Jadi dengan keberanian kemudian juga impian itu jadi dia bisa berjuang gitu ya Betul, untuk mencapai terus impiannya. berjuang gitu, Nah, tidak berhenti. kita akan dengarkan dari versi Kartini zaman now nih ya. Satu lagi nih Mbak. Silakan. Satu lagi nih Mbak. Ingat nih saya. Sederhana. Kesederhananya. Tetap sederhana meskipun sudah menjadi orang hebat. Ya, tadi kan berani. Kita udah berani membela kebenaran dan sebagainya. Berani mewujudkan mimpinya. Nah, tentunya bisa menjadi orang hebat dong. Tetapi tetap menjaga kesederhanaan. Itu mungkin poin yang utamanya ya, Bu. Itu. Jadi setelah menjadi orang besar,
tetaplah sederhana. Wah, luar Iya, biasa. benar. Jadi perempuan jangan merasa lebih hebat dari laki-laki, misalnya Mhm, karena mhm. sudah setara, tetapi tetaplah sederhana, Rendah hati gitu ya. rendah hati. Iya, karena kalau dilihat ya, Mhm, R.A. Kartini itu kan sebenarnya kan lahir sebagai anak bangsawan ya, Iya, ya iya. bukan anak bupati. Tapi beliau tidak iniin kalau saya itu anak bupati loh gitu. Dia bisa membuka kesempatan sekolah untuk yang lain, perempuan-perempuan yang lain itu kan. Sebetulnya dengan gitu. latar belakang dia yang seorang bangsawan, dia bisa menggapai impiannya sendirian gitu. Tapi Iya. dia tetap memikirkan Nah, kaum-kaum itu perempuan maksudnya. yang lain gitu Itu ya. berarti dia memikirkan punya jiwa sosial. Kasihan juga. Gitu ya. Itu juga penting untuk diwariskan ke generasi kita Itu yang perlu. selanjutnya. Jadi jangan kita maju sendiri. Mhm. Ajaklah sekitar. Luar biasa obrolan kita di hari ini ya. Oke, itu tadi kita sudah diskusi dengan Bu Evo dan juga Mbak Dari. Saya mau tahu dari generasi Z nih ya, ada Mbak Irma. Z. Generasi now lah gitu ya. Kenapa sih perempuan-perempuan yang zaman sekarang harus punya mimpi dan harus berani dan berjuang mewujudkan mimpinya, Mbak Irma? Karena wanita adalah manusia. Jadi kalau menurut aku nih ya, manusia itu harus punya mimpi. Mhm. Karena mimpi adalah tujuan hidup. Kalau nggak punya tujuan hidup ya kita mau kemana gitu. Kalau nggak mimpi berarti Ya kayak kan tidak ada keinginan apa-apa gitu ya. Iya, kan ada orang bilang, "Ya udah go with the flow aja." Heeh. Hey, only dead fish go with the flow. Oh. Gitu. Jadi Gitu menurut ya. aku gitu. Jadi Jadi kuncinya kesuksesan itu awalnya tuh harus dari mimpi dulu gitu ya. jadi mimpi itu adalah tujuan hidup. Kalau mau jadi orang besar, mimpinya harus besar. Betul. Jadi ada orang bilang, "Jangan ketinggian mimpi, takut jatuh nanti sakit." Ya udah, sakit tinggal obatin, istirahat, bangkit lagi dong gitu. Susahnya gitu. Kegagalan itu wajar. Semua orang ngalamin kegagalannya masing-masing. Dan menurut aku pribadi, orang-orang punya jatah gagalnya masing-masing. Dan cara untuk bangkit kembali setelah gagal gitu ya. Nah, itu mindset orang itu punya jatah gagalnya masing-masing. Dan aku pribadi mau jatah gagal aku habisin di masa muda. Di masa-masa ketika aku masih bisa bangkit, di masa-masa ketika aku gagal, orang lain sekitar aku yang kena imbasnya nggak terlalu banyak. Nah, itu. Tapi ngomongin masalah kegagalan, dalam menjalani hidup sampai dengan sekarang, Mbak Irma pernah nggak ngerasain yang namanya kegagalan? Dan gimana sih cara mengatasi kegagalan itu biar cepet bisa move on gitu? Oh, sering Mbak. Nggak usah jauh-jauh lah. Percintaan pasti gagal wajar. Oh gitu ya. Nggak jauh-jauh dari percintaan kalau anak muda ya. Kayak dulu juga saya mau coba masuk stan, gagal di tahap kedua ketika tahap lari waktu itu. Jadi di situ juga sempat terpuruk. Terus akhirnya bangkit lagi. Terus dulu juga saya pernah punya bisnis zaman tahun 2018. Cuma waktu itu tiba-tiba pandemi, gagal lagi. Ya udah, bangkit lagi gitu. Karena kan masih bisa bangkit. Everything is gonna be okay gitu ya. Sure. Oke, kalau anak muda zaman sekarang nih banyak yang bucin. Jadi kegagalan-kegagalan yang menurut versi mungkin orang-orang tua gitu ya, sih biasa aja tapi akhirnya menjadi depresi gitu ya Bu ya. Kemudian yang tadinya kuliah jadi nggak semangat, yang tadinya kerja. Gimana cara mengantisipasi hal tersebut, kebucinan itu? Kalau menurut aku sih masukin agama. Jadi tujuan manusia kan cuma bisa berusaha doang gitu. Berusaha bangkit, coba lagi. Urusan akhirnya kan urusan Allah, urusan Tuhan gitu. Udah ada Ya yang ngatur gitu ya. Iya, ada yang ngatur, tapi seenggaknya kan kita udah mencoba. Coba ke sana nggak bisa ya udah ke sini. Coba ke sini lagi nggak bisa ya udah ke sana. Yang nggak bisa cari yang lain gitu. Iya gitu. Apa-apa, gagal itu Oke, aja. intermezzo. Nah, selanjutnya kita akan bahas lagi mengenai perjuangan Kartini. Bu, perjuangan Kartini itu di masa dulu dan di masa sekarang pastinya berbeda gitu karena kita berbeda generasi. Tantangan Kartini dengan kita juga pasti kan berbeda. Apa sih Bu yang menurut Ibu menjadi tantangan terbesar perempuan masa kini yang harus kita hadapi dan juga lewati gitu? Siapa nih? Bu Eva dulu boleh? Coba Mbak Dari dulu deh. Oh, Mbak Dari dulu. Yang pertama.
Tantangan terbesar ya sebenarnya sih kalau dari ini sebenarnya diri sendiri tuh yang tantangan terbesar karena kadang segala apa ya pekerjaan atau ini dari mindset kita yang menghalangi kita sendiri untuk bisa bangkit. Jadi Kalau pikiran kita sekarang sendiri iya, gitu ya. kalau zaman dulu kita sebagai perempuan sebagai masa Kartini mau ini itu tidak boleh sama orang tuanya, sama adatnya. Kalau sekarang kita Nggak udah ada yang bebas, ngelarang gitu nggak ada ya. yang ngelarang mau berpendidikan yang tinggi, mau kerja dimanapun. Tapi kadang diri sendiri yang membatasi gitu. Jadi Sehingga harus melawan apa sih namanya pikiran kita sendiri gitu ya, iya terutama benar. yang negatif-negatif. Iya betul. Jadi itulah yang yang berat ya menurut saya gitu ya untuk zaman sekarang itu. Di samping mungkin teknologi, tapi teknologi itu banyak yang membantu kita sebenarnya. Ya kalau Memudahkan. kita melihat, cuman memang pikiran kita yang seringkali itu membatasi langkah gerak kita. Jadi kita Seperti tuh itu. harus positive thinking Iya gitu, betul. berusaha, Iya tadi berjuang. yang disampaikan kan ya optimis, berani. Itu kan semua dari diri sendiri sebenarnya gitu. Nggak perlu didorong-dorong, hayu gitu. Seperti kecuali memang kalau kita ngasih tahu ke anak muda mungkin ya, anak-anak kita yang mungkin yang sudah mulai beranjak dewasa. Nah, itu mungkin yang harus ngasih tahu, ayo kamu itu harus berani, kamu harus berani, mungkin seperti itu. Kalau untuk diri sendiri kita, yaitu pikiranlah yang sering kali membatasi langkah gerak kita. Jadi intinya Seperti kembali ke diri sendiri Iya. gitu ya. Ya, betul. Mungkin Bu Eva mau Ya, menambahkan? sama dengan Mbak Dari tadi ya, bahwa semua itu kembali ke diri kita sendiri. Sekarang kita maunya apa gitu. Kalau itu sudah pilihan kita, ya kita harus komit gitu. Nggak perlu cengeng. Ya kan kayak Mbak Jari tadi kan bilangnya seperti itu ya. Jadi kembali ke diri kita sendiri. Kalau sedikit-sedikit kita ngeluh, cengeng, akhirnya kita nggak bisa maju. Padahal kita kan katanya mau setara. Laki-laki dipaksa kerja keras, tetapi kita menghadapi tantangan sedikit sudah ngeluh. Selama kita sudah menetapkan pilihan, kita harus komit. Jangan mengeluh. Bertanggung jawab. Pilihan kita hanya ada 2. Stop atau lanjut. Ya kan? Stop atau lanjut. Kalau nggak kuat, kalau kita mengasihani diri kita sendiri terus, motivasi nggak ada, ya kan? Ya udah, nggak kuat, stop. Jangan mengeluh gitu ya. Jangan ngeluh. Yang penting itu jangan ngeluh. Katanya mau setara. Kok ngeluh? Ya kan? Terus kalau mau lanjut, ya harus kuat. Apapun yang terjadi. Itu. Tumbuhkan motivasi dari diri sendiri dulu. Atau mungkin support dari lingkungan juga mempengaruhi, Bu? Itu support dari lingkungan kan bagaimana kita mengkomunikasikan hambatan kita ya. Kalau itu kita sampaikan, saya yakin orang sekitar kita akan support. Berarti penting juga support dari lingkungan. Support dan komunikasi. Itu ya, jadi jangan sampai yang tadi Mbak Rika bilang, akhirnya depresi. Depresi karena nggak terkomunikasikan dengan baik. Masalah kita. Kita mengkomunikasikan itu bukan berarti ngeluh ya. Ya kan? Bedakan antara komunikasi dan ngeluh. Kalau ngeluh itu kita lebih ke mengasihani diri kita. Tetapi kalau mengkomunikasikan itu kita menginginkan ada solusi, ada perhatian saat jalan keluar. Gitu ya. Gitu. Oke. Kalau misalnya ngomongin masalah emansipasi, kesetaraan gender, terus kita juga sekarang sudah bisa bebas punya pendidikan yang tinggi, jabatan yang tinggi gitu ya Bu ya. Artinya ada apa ya namanya keutamaan atau mungkin kenapa sih kita harus jadi independent woman di masa-masa sekarang ini gitu Bu? Kenapa? Ini sekarang yang dicari wanita apa sih? Kebebasan kan? Kebebasan apa? Kebebasan ngambil keputusan, kebebasan sekolah dan sebagainya itu yang keputusan kita. Terus kebebasan mengelola emosi kita. Dikit-dikit kalau ditegur nggak mau, itu kan kita mau bebas. Oke, kalau kamu mau bebas, independen lah,
gitu. Jangan ngeluh yang tadi saya bilang. Yang terakhir adalah kita kan menginginkan adanya kebebasan finansial. Nah, Itu enak. Kita selalu apapun yang kita inginkan, kita bisa tentukan sendiri. Apalagi kalau kita punya duit. Duit sendiri maksudnya. Boleh dong kita memanjakan diri. memenuhi itu. keinginan kita. Memenuhi keinginan kita. Bukan berarti ibu rumah tangga tidak punya kebebasan finansial. Ya, dia kan sekarang bisa pegang sendiri juga ya, meskipun mungkin tidak seolah-olah seperti kita ke kantor gini. Kita ke kantor capek, yang di rumah seolah-olah nggak kerja, itu kerja juga sih sebenarnya. Tetapi kalau kita bekerja dan memiliki gaji, itu akan lebih merasa safe lah, aman lah. Saya mau beli ini, oh masih punya sendiri. Mau ngasih orang tua Mau gitu ya. ngasih orang tua. Meskipun itu tadi tetap kita komunikasikan, bukan berarti kita kembali ke belakang. Apa-apa harus inian suami misalnya bagi yang sudah punya suami. Tetapi komunikasi antar kita yang ada di rumah itu dengan pasangan itu. Kalau menurut Mbak Dari sendiri nih, Mbak, kenapa sih kita harus jadi independent woman? Apalagi di era digital saat ini gitu ya. Kenapa? Bukankah kalau misalnya sudah bersuami, misalkan kebutuhan semua sudah terpenuhi sama suami, tapi kenapa banyak perempuan yang ingin independen gitu? Sebenarnya tadi pertanyaan bukan harus jadi independent woman, tapi kalau ternyata kita ditakdirkan gitu, untuk menjadi independent woman, ya itu ya memang tadi seperti yang disampaikan Bu Evo sih ya. Jadi kita bisa memiliki kebebasan gitu, sedikit kebebasan gitu ya, untuk lebih mengatur diri sendiri. Tidak gitu ya. ketergantungan Tidak gitu. ketergantungan, ya. Walaupun memang ketika harus kita pahami juga, ketika kita bisa jadi mungkin pendapatan kita lebih besar dari suami, untuk yang kita sudah bersuami ya, untuk Irma nanti lain. Untuk kita yang sudah bersuami, walaupun mungkin pendapatan kita lebih besar, tapi memang kita tidak boleh melangkahi suami gitu ya. Dan tadi seperti yang tadi sampaikan Bu Evo, tetap harus berkomunikasi dengan keluarga sehingga tidak terjadi gesekan-gesekan gitu. Kadang seringkali belum tentu orang yang bekerja itu lebih enak dari orang yang bekerja di rumah. Gitu. Konfliknya bisa jadi lebih banyak karena kan dia harus mengelola banyak hal gitu. Tenaga, pikiran, perhatian juga gitu ya. Gitu. Luar biasa perempuan. Jadi emang itu yang ya. Kalau kita bisa jadi independent woman, memang kita itu salah satunya, kita ada memiliki sedikit kebebasan gitu untuk bisa mengatur keuangan terutama seperti itu, sehingga ketika terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, setidaknya kita masih punya pegangan gitu ya, apapun yang terjadi gitu ya. Oke, kalau misalkan nih, kalau misalnya kita memilih untuk menjadi independent woman, seperti yang tadi saya sampaikan, membagi pikiran, tenaga, dan segala waktu gitu ya. Gimana sih cara menjalani peran ganda nih? Kan Bu Evo dan juga Mbak Dari sudah berkeluarga, sudah memiliki anak. Gimana cara ngaturnya? Apalagi kalau misalnya anak sakit, kemudian di kantor juga pekerjaan lagi banyak. Gimana tuh Bu? Kasih kita bukan motivasi, mungkin tips ya untuk kita generasi muda. Gimana cara menjalani kedua fungsi tersebut gitu? Siapa dulu? Mbak Dari dulu. Oke, kalau saya ya alhamdulillah ya ditakdirkan oleh Allah gitu ya, bisa menjalani peran itu gitu ya. Peran sebagai ibu rumah tangga, bisa menjalani peran sebagai wanita karir ya, wanita bekerja lah ya. Wanita bekerja. Ya itu memang harus memiliki skill yang lebih lagi gitu ya. Karena memang waktu kita tuh sama-sama ya. Laki-laki perempuan sama waktunya 24 jam. Kalau laki-laki mungkin pulang kantor ya udah gitu ya, bisa istirahat gitu. Kalau perempuan beda gitu ya. Ketika kita di kantor, kita harus bisa fokus mengerjakan pekerjaan kantor. Kenapa? Karena kalau kita di kantor tidak fokus, jangan sampai pekerjaan yang harusnya selesai di kantor dibawa ke rumah itu. Tambah ruwet gitu. Kecuali memang ada satu dan lain hal yang memang pekerjaan harus selesai, memang sudah fokus di kantor tapi belum selesai dibawa, ya itu tetap
harus, nah ini yang tadi seperti Bu Evo sampaikan, komunikasi. Jadi kita itu harus tetap menjaga hubungan baik dengan pertama suami kalau yang sudah menikah, Bersuami. anak-anak kalau yang belum menikah dengan orang tua gitu ya. Jadi itu hubungan baik itu harus disampaikan gitu ya, harus harus baik gitu ya, harus komunikasi. Seperti dulu kalau kita meneladani R.A. Kartini, beliau itu ketika mau menikah itu dia kan dalam masa yang semangat-semangatnya Ya. gitu ya, itu dilamar sama seorang perjaka gitu ya, Bupati Rembang masalah. Nah itu dia menyampaikan syarat bahwa walaupun aku menikah tapi aku akan tetap menyebarkan gagasan aku akan mendirikan sekolah. Apakah kamu, ya bahasa saya, apakah kamu menyetujui persyaratan tersebut? Itu kan salah satu meminta dukungan, meminta komunikasi gitu, sehingga apa yang kita lakukan nanti setelah menikah itu sudah dapat ridho dari suami terutama gitu. Kalau anak ya berarti harus minta izin ke orang tua. Nah itu komunikasi yang baik itu yang harus kita jaga. Jadi Yang intinya komunikasi. komunikasi. itu Yang penting ya. kedua juga komunikasi kepada sang pencipta kita. Itu karena ya itu tadi, karena kita mengeluh, kalau mengeluh doang nggak ada solusinya. Seperti yang tadi Mbak Irma sampaikan, menjaga hubungan baik dengan Allah. Jadi kalau ada apa-apa ya kita komunikasikan ke Allah yang memberikan masalah kepada kita, yang memberikan tugas kita, diberikan takdir untuk bekerja, berarti Allah anggap kita itu mampu untuk menyelesaikan. Ketika kita ternyata ada masalah di kantor gitu ya, maka kita merasa tidak mampu. Nah, disitulah gerbang kita untuk meminta meminta doa gitu ya, berdoa kepada Allah untuk diberikan solusi gitu. Jadi tidak ada solusi gitu ya, sehingga masalah-masalah yang terjadi di rumah, di kantor itu tidak menjadi tidak menjadi runyam gitu ya. tidak menjadi runyam, karena kan kita sebagai seorang ibu pulang kantor masih harus menghadapi suami, melayani anak-anak, mendidik anak-anak. Itu kan kalau masalah tidak selesai, nah itu susah untuk Hancurlah. kita. Nah, begitulah kira-kira seperti itu. Jadi itu kemudian menetapkan prioritas. Prioritas itu ya mungkin karena kita sudah berkeluarga beda sama yang belum berkeluarga. Ketika kita sudah di rumah misalnya diajak hangout sama temennya, nah itu harus minta izin. Kemudian yang kedua, ini perlu nggak sebenarnya gitu. Bagaimana anak-anak, harus minta izin dulu ke anak-anak. Ada prioritas Nah gitu ya. itu, jadi ada prioritas lah. Boleh mungkin sesekali, tetapi jangan sampai meninggalkan tugas dan kewajiban sebagai ibu dan Luar istri. biasa. Nah, kita akan dengarkan dari Bu Evo sendiri nih, yang anak-anaknya katanya udah bukan ABG Sudah lagi ABG, nih ya. bukan ABG lagi. Ini saya berbagi pengalaman aja ya. Kalau saya itu pertama adalah manajemen waktu. Yang kedua mengajari anak untuk mandiri. Yang ketiga mengkomunikasikan jadwal. Ya, jadi semua berjalan, bukan hanya menjadwalkan untuk diri kita sendiri, tetapi itu kita komunikasikan ke anak-anak. Jadi kalau hari kerja, waktu sekolah, kalian jam sekian sampai sekian harus sudah mandi, makan, siap. Nanti jam sekian pulang sekolah, kalian harus siap untuk dijemput les misalnya. Itu kita komunikasikan. Dan komunikasi itu juga bukan hanya ke anak, tetapi juga ke suami. Sehingga pada saat kita lupa, yang namanya perempuan banyak yang dipikirkan, kita lupa, suami berperan mengingatkan. Jadi kalau anak-anak saya itu terus terang aja mungkin merasa capek ya, karena pagi jam 5 bangun, jam 6 sudah harus dijemput. Jadi waktu 1 jam itu untuk mandi dan sarapan gitu kan. Tadi pagi saya sempat cerita sama teman-teman. Jadi waktu anak-anak kecil itu mandinya yang penting mandi. Pada saat sekolah, yang penting mandi, sikat gigi dan sebagainya itu. Nah, pada saat hari Sabtu kita libur, itulah saat kita quality time dengan anak. Kita deket sama anak, ya kan?
kita bersihkan badannya, Jadi ada waktu kita khusus gitu. ajarin mandi. Nah, itu pada saat mereka masih kecil. Jadi pada saat mereka itu SD, TK, SD itu sudah kita biasakan seperti itu. Nah, pada saat sudah besar ya udah jalan sendiri. Nah, yang penting kita harus manage waktu. Seperti Mbak Nari tadi juga ada skala prioritas. Mana yang nggak perlu jangan. Ya, terkadang kita bukan berarti kita ansos ya, ya kan? Bukan berarti kita ansos, itu bahasa sekarang Mbak Nari, ansos. Bukan ansos, jadi kita nggak pernah bertetangga, nggak pernah apa, atau nggak pernah gaul dengan teman-teman, tapi kita membatasi. Kalau pada saat kita ada acara itu berarti ada waktu yang harus kita geser, dan itu lagi-lagi harus dikomunikasikan. Itu alhamdulillah anak-anak sekolah dengan baik, sekarang sudah pada bekerja, dan bahkan mereka akhirnya bertanya, kenapa sih mama aku dulu harus les ini itu, gitu kan? Nah, karena saya ingin anak saya memanfaatkan waktu dengan baik. Yang di era digital sekarang kita khawatirkan itu, sebenarnya kalau kita bisa mengisi waktu anak dengan yang manual, harusnya kita bisa lakukan itu. Jangan dikit-dikit kasih gadget, dikit-dikit kasih HP, biar diem. Padahal nggak harus diem anak itu, biarin aja. Jadi kebanyakan ibu-ibu zaman sekarang menyalahkan era ya Bu. Nah, Ini karena era digital, ada handphone, ada gadget segala macam gitu ya. Padahal tergantung kembali ke diri kita sendiri. Gitu. Jadi anak itu pulang sekolah, istirahat, ganti baju dari kelas 2 SD, mereka sudah pegang kunci rumah sendiri. Karena pembantu juga nggak nginep ya waktu itu ya, karena udah SD mereka nggak nginep. Jadi jam 2 mereka sudah pulang sekolah, sudah langsung mbaknya pulang, mereka sudah siap-siap untuk les. Jam sekian mama jemput. Jadi saya nggak pernah masuk rumah sebelum jam 7 malam. Itu dia banyak tenaga yang harus kita korbankan itu, kita kan tetap harus cukup istirahat ya. Nah, itu dia. Supaya di kantor kita kerjanya benar, nggak ngantuk, nggak banyak alasan menunda. Nah, kita harus tidur cukup. Gitu. Secapek apapun kita harus bisa tidur cukup, pagi seger lagi. Istirahat ya. Iya, udah biarin aja begitu, nggak apa-apa. Hari kerja, nanti Sabtu Minggu kita ganti. Gitu. Oke, luar biasa banget ya. Saya sampai oh iya gitu. Saya mau ke Irma lagi nih. Mak, gimana sih Kartini zaman now tuh harus yang kayak gimana gitu? Bagi tips untuk sahabat data yang lagi nonton. Sebenarnya agak riskan ya Mbak. Kayak riskan. Seolah-olah tuh aku contoh gitu. Padahal kan aku juga masih belajar. Sebenarnya yang utama sih cintai dulu diri sendiri. Sebelum kita mencintai orang lain, sebelum kita mencintai pekerjaan kita, kita cintai diri sendiri dulu. Kita boleh cinta sama pekerjaan gitu. Mau meniti karir yang tinggi, tapi harus tahu paham juga kapan kita istirahat, benar kata Ibu. Itu karena untuk mencapai impian kita nggak bisa cuma dari kerja keras aja. Badan harus fit, terus mood harus bagus. Perawatan gitu ya. Itu dia. Itu ntar Mbak. Oh gitu ya. Nah, jadi kita harus kita harus cintai diri. Harus fresh itu biar orang ngelihatnya. Dan apa sih namanya, satu hal yang saya ini dari Irma gitu, dia kan pekerja keras, selain kerja di BPS juga dia punya sampingan, kemudian tapi dia menikmati jerih payahnya dengan healing. Kemarin baru pulang dari Jepang. Iya, gitu. Jadi tetap harus sehat secara mental gitu ya. Betul, itulah cara saya mencintai diri saya sendiri. Nah, gitu. Oke. Pertanyaan sebelum closing. Untuk Mbak Suandari nih, emansipasi wanita itu kan harus punya batasan ya, karena menurut agama Islam tetap laki-laki adalah pemimpin. Gimana sih cara kita membatasi hal tersebut? Karena kebanyakan kita sebagai perempuan, apalagi sudah posisi di atas, lupa diri Mbak. Gimana sih cara mengingatkan diri sendiri gitu, kalau misalnya itu kita harus tetap menjadi perempuan yang tahu batasan gitu. Iya, betul. Ya benar ya, memang ya kita memang sudah tadi seperti sampaikan banyak
kebebasan-kebebasan yang dimiliki gitu. Tapi kita sebagai perempuan, terutama saya yang muslim gitu ya, memang ada batas-batasnya gitu ya. Karena memang seperti yang kita ketahui, laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Nah, justru karena itulah seperti kita, misalnya saya seorang perempuan yang sudah bersuami, ketika mau bekerja atau mau beraktivitas di luar, yang pertama dan yang utama adalah kita meminta izin kepada suami. Yang tadi sudah saya sampaikan, Bu Evo juga sampaikan, komunikasi. Jadi izin suami adalah tiket yang utama gitu. Kalau tidak ada tiket yang utama itu, maka tidak bisa kita keluar rumah sembarangan gitu ya. Seperti itu. Jadi izin dan ridho suami itulah yang utama bagi perempuan yang terutama sudah menikah. Kalau yang belum menikah ya berarti izin dan ridho dari orang tua. Ya kan? Itu walaupun kita sudah dilepas gitu ya di kota mana gitu ya, tetap ketika kita mau bekerja atau mau apapun, kita bisa minta izin kepada orang tua gitu ya. Karena kita sebagai perempuan masih jadi tanggungan orang tua. Ketika kita sudah menikah berarti kita adalah tanggungan dari suami. Jadi apa yang kita lakukan di luar itu akan dimintai pertanggungjawabannya nanti bagi sang suami gitu. Jadi tetap itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena sebagai seorang muslimah ya mau nggak mau ketika kita beraktivitas di luar itu harus menutup aurat. Nah itu ya. Jadi ya kita bisa memilih dan memilah pekerjaan yang memang bisa sesuai, dan saya yakin banyak banget gitu ya pekerjaan yang sesuai gitu untuk kita muslimah gitu ya. Seperti itu, tidak harus membuka aurat gitu ya. Dan itu yang utama gitu ya. Jadi menutup aurat, kemudian meminta izin kepada suami gitu ya atau orang tua gitu ya sebagai yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban kita gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah ya kita tahu batasan-batasan gitu ya, bagaimana kita bergaul dengan orang di luar. Misalnya perempuan berarti bergaul dengan laki-laki, terutama bukan ya teman kita laki-laki, ya harus ada batasannya. Kan kita ya inilah ya Menjaga diri. menjaga diri, karena banyak sekali sekarang itu yang kayak perempuan yang menggoda laki-laki orang, terus suami orang kayak gitu ya, seperti itu ya. Gitu berarti selayaknya kita ketika berinteraksi dengan mereka laki-laki yang di luar sana, itu kita harus menjaga adab-adabnya ya, nggak ngomongnya ya jangan digenit-genitin misalnya kayak gitu ya, seperti itu, sehingga kita tidak ada fitnah gitulah ketika kita di luar gitu ya. Jadi yang ini adalah kita itu menjaga kepercayaan gitu ya yang sudah diberikan oleh orang yang tadi kita minta izin. Kita sudah dipercaya oleh suami untuk bekerja, ya kita jaga. Kita dipercaya oleh orang tua untuk kita bekerja, ya kita jaga gitu ya, seperti itu. Mungkin itu sih yang Tetap menjaga diri dan juga kehormatan iya tentunya betul. ya. Saya penasaran sama Irma nih, Mak, karena kita berbeda generasi. Sebetulnya kalau misalnya Kartini zaman now nih, butuh pemimpin atau pasangan yang kayak gimana sih nih untuk sahabat data yang cowok-cowok nih yang nonton nih. Sebetulnya perempuan masa kini tuh butuh pasangan yang seperti apa gitu? Ini harus jawab jujur atau enggak? Jujur dong. Kalau buat aku pribadi, nggak neko-neko sih. Yang penting lebih dari aku. Maksudnya ya better than me, smarter than me, stronger than me. Pokoknya nggak perlu dia harus pinter banget gitu, nggak perlu dia harus kerja keras banget, enggak. Tapi yang penting di atas aku gitu. Gitu ya. Nah, patokannya kayak gitu pokoknya ya. Karena gini, kalau dia nggak lebih baik dari aku, where is the attraction gitu? Maksudnya gimana caranya aku bisa tertarik kalau kamu aja nggak lebih dari aku gitu. Jadi intinya itu ya. Yang mau lagi PDKT sama Irma nih wajib nonton ya. Nah, kalau misalnya itu kan dari Irma nih yang Kartini zaman now, dari Bu Evo deh. Bu, kalau laki-laki itu atau jadi pasangan itu harus yang seperti apa gitu? Agar membuat kitanya nyaman, merasa tersupport dalam berkarir gitu, Bu. Ini jujur juga ya. Jujur dong. Pemikiran Irma itu adalah pemikiran saya. Gitu ya. Dulu. Iya. Jadi laki-laki itu harus lebih dari saya. Bukan dari berapa dia punya uang ya, bukan itu. Tadi harus lebih pintar dari saya, harus lebih
berwibawa dari saya, lebih tegas dari saya. Karena saya termasuk orang yang keras. Dia harus bukan keras, tetapi dia harus tegas. Harus bisa ngatur saya. Itu saya dulu. Harus lebih pintar dari saya. Itu kan dulu ya Bu. Kalau Iya. sekarang gimana? Iya, sama. Jadi kalau menurut saya amini itu. Karena memang menurut saya bukan berarti kita menuntut ya, tetapi yang namanya hidup kan harus lebih baik dari masa ke masa loh, itu ya. gitu. Harus lebih baik. Nah, kita dengarkan versinya Mbak Andari. Selain tadi ya, selain kalau misalnya agama ya, karena itu sudah nggak bisa diganggu gugat gitu ya. Disclaimer juga, ini kan masih dalam tahap mencari ya. Maksudnya, kalau udah jadi suami kan udah beda ya, harus menerima apa adanya. Aduh, bijak banget ya. Tolong dibedakan. Dan sebenarnya aku mau komentar juga tadi Teh Rika bilang butuh pasangan yang seperti apa. Sebenarnya zaman sekarang itu kata butuh pasangan tuh udah nggak relevan lagi. Yang relevan tuh ingin pasangan seperti apa. Oh gitu. Untuk cewek-cewek sekarang ya. Karena kalau kita lihat di luar sana sebenarnya nggak butuh-butuh banget, tapi ya kita ingin punya pasangan gitu. Karena menurut kita pasangan kita udah bukan tulang rusuk kita, tulang punggung kita, tapi partner kita. Teman hidup ya. Iya, teman hidup gitu. Teman hidup yang asik, yang support dan juga yang mencukupi semua kebutuhan kita tentunya. Kalau dari Mbak Dari kita Kartini yang cerdas, yang berani berkarya, pasangannya tuh harus kayak gimana gitu. Iya, kalau saya mungkin nggak muluk-muluk ya, nggak muluk-muluk seperti Irma dan Bu Evo. Ya kalau saya yang penting dia bisa mengerti saya dan bisa melengkapi kekurangan-kekurangannya yang ada pada diri saya, gitu ya. Karena pasangan itu kan saling melengkapi ya. Bisa jadi saya ada punya lebih, dianya enggak, gitu kan. Kemudian saya ada kurangnya, dia bisa melebihi. Jadi apa ya? Kalau puzzle itu bisa klop gitu loh. Kalau saya orangnya suka marah misalnya, oh berarti dia lebih sabar ya gitu. Ya nggak harus sabar gitu. Maksudnya dia mengerti gitu ya. Karena laki-laki juga kadang perlu marah gitu ya. Apalagi perempuan tuh ada up and down-nya gitu ya di masa-masa tertentu. Ketika kita marah, ya dia nggak ikut marah gitu. Ketika kita perlu ditegasin, ya dia kita mendapatkan ketegasan itu gitu. Jadi saling melengkapi kalau saya Gitu. ininya ya. Nggak harus lebih, kalau saya nggak harus lebih, tapi bisa saling melengkapi lah gitu. Mungkin kalau saya sabar harus lebih sabar. Saya tegas harus lebih tegas. Itu kalau saya. Jadi lebih itu relatif ya Bu ya. Oke, pertanyaan terakhir sebelum kita closing nih. Saran untuk generasi Kartini yang masa kini nih Bu, gimana sih biar mereka punya tekad dan juga mimpi yang istilahnya tinggi tapi tetap apa ya, punya batasan gitu, nggak melampaui batas itu Bu. Kembali ke agama. Jadi setinggi apapun kita, batasannya adalah agama. Nggak bisa keluar, pokoknya harus itu pakemnya gitu ya. Jadi apapun agamanya, tentunya setiap agama punya batasannya. Kamu boleh ini, kamu tidak boleh ini. Jadi setinggi apapun cita-cita dan mimpimu, frame-nya adalah agama. Lebih nggak boleh keluar dari jalur itu gitu ya. Jadi misalnya agama Islam seperti apa, Kristen apa, Hindu apa, itu pakailah sebagai frame batasan kita. Kalau frame itu kan udah di dalam situ kan kita kotak itu. Selama itu kita pakai, setinggi apapun itu harus kita kejar. Kalau dari Mbak Dari? Ya, yang pertama sama dan Bu Evo ya, pasti itu. Yang kedua, jangan pernah menyerah jika kita punya mimpi atau keinginan. Jangan pasrah, putus asa gitu ya. Karena kita sudah punya mimpi, kita punya keinginan, kemudian kita diberikan apa ya? Karena kalau kita sudah punya keinginan, punya mimpi, pasti akan diberikan ujiannya oleh Allah itu. Kamu punya mimpi ini, tak kasih ujian, kamu bisa nggak lulus gitu. Kalau nggak bisa lulus ya kamu jadi jangan mimpi-mimpi gitu, jangan mimpi tinggi-tinggi. Udah tidur aja gitu. Iya gitu. Itu ibarat orang mau sekolah kan setiap mau naik level itu diberikan ujian. Jadi ya memang ketika kita punya mimpi tinggi pasti akan banyak ujiannya gitu. Jadi jangan pernah menyerah ya. Ketika kita mentok menghadapi sesuatu, ingat yang memberikan kehidupan kepada kita. Insya Allah akan diberikan jalan. Karena
setiap apa yang kita usahakan itu pasti punya jalan keluar. Kalau dari Seperti Irma sendiri? Sama sih sebenarnya sama Mm-mm. kayak Ibu Evo sama Mbak Andari. Cuma mungkin aku tambahin enjoy aja, nikmatin aja gitu. Sambil kejar mimpi sambil nikmatin. Ya siapa tahu pas kita lagi ngejar mimpi di sebelah ada yang ngejar mimpi juga. Gitu kan. Bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Lihat kanan kiri Amin, jangan kan? lupa ya. Gitu. Oke, sahabat data, demikian obrolan kami yang kalau menurut saya sangat menarik dan juga inspiratif. Mudah-mudahan juga menjadi inspirasi untuk sahabat data yang ada di rumah. Kalau boleh saya simpulkan dari obrolan kita hari ini, jadi emansipasi wanita itu bebas tapi tetap harus ada batas. Kemudian jangan lupa diri, tetap sederhana dan kelola emosi dan cintai diri sendiri untuk jadi Kartini masa kini ya. Terima kasih Bu Epo, Mbak Andari dan juga Irma atas kehadiran di studio kami. Mudah-mudahan menjadi Kartini yang terus berkarya, terus patuh kepada suami dan juga untuk Irma semoga dapat pasangan yang tadi Amin. sudah dijabarkan gitu. Amin. Oke, sebelum saya closing ada informasi untuk sahabat data semuanya. BPS Provinsi Banten sudah merilis ada 3 rilis terbaru ya. Yaitu yang hari ini rilis itu ada keadaan Angkatan Kerja Provinsi Banten Agustus 2023, kemudian ada Profil Kesehatan Provinsi Banten 2023 dan ada Master File Desa Provinsi Banten 2023. Jadi untuk sahabat data yang mau tahu berapa jumlah wilayah, berapa jumlah desa sudah rilis, silahkan bisa diunduh secara gratis di website banten.bps.go.id. Saya Rika pamit, terima kasih sudah menyaksikan BPS Banten Podcast edisi Kartini dari masa ke masa. Jangan lupa nonton terus di YouTube channel BPS Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.